Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Aulia Nur Rahmawati dengan NIM 065-2021-0061, kelas B1, metode penelitian komunikasi. Saya akan presentasikan hasil kerja saya yang berjudul Strategi Promosi Dinas Pariwisata pada Destinasi Wisata Pantai Indah Bosua dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Makassar. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang saling terkait dan melengkapi, terwujudnya kepariwisataan. Pariwisata salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sehingga pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai potensi objek wisata. Rizka DKK 2020. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu faktor apa yang memengaruhi peningkatan dan penurunan kunjungan wisatawan di Kota Makassar, khususnya di destinasi Pantai Indah Bosua. Yang kedua, bagaimana penerapan strategi komunikasi promosi Dinas Pariwisata pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan pada destinasi wisata Pantai Indah Bosua di Kota Makassar. Berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui faktor yang memengaruhi peningkatan dan penurunan kunjungan wisatawan di Pantai Indah Bosua, baik wisatawan dalam dan luar Kota Makassar. Yang kedua itu untuk mengetahui penerapan strategi komunikasi pemasaran Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Makassar. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama itu bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar, khususnya tentang strategi promosi di destinasi wisata. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi strategi promosi Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar. Kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada strategi, fungsi strategi, tujuan strategi, promosi, fungsi promosi, tujuan promosi, destinasi wisata, dinas pariwisata, dan wisatawan. Adapun teori yang saya pakai, yang pertama itu teori three-way strategi, dan yang kedua teori tindakan sosial. Adapun kerangka pikir. Kerangka pikir ini sendiri, yang pertama itu dinas pariwisata, dan yang di sebelah kiri pendekatannya pendekatan kualitatif, dan yang di sebelah kanan itu teori yang saya pakai, dan yang di tengah ini strategi promosi dinas pariwisata di destinasi wisata Pantai Indah Bosua, dan yang di bawah itu meningkatkan kunjungan wisatawan Pantai Indah Bosua. Selanjutnya kita masuk di bab 3, yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian. Yang pertama itu peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme untuk mengetahui strategi yang dilakukan public relations dalam meningkatkan brand loyalty. Yang kedua itu, metode penelitian ini menyajikan secara deskriptif kualitatif yang mengacu pada teori, definisi, dan konsep berdasarkan penggambaran realitas yang ada. Data yang ada dalam penelitian ini adalah strategi promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata di destinasi wisata Pantai Indah Bosua yang berada di Kota Makassar. Selanjutnya, ada waktu dan lokasi penelitian. Yang pertama itu, penelitian ini insya Allah dilakukan kurang lebih 2 bulan pada bulan November sampai Desember tahun 2023. Lokasi penelitiannya sendiri itu dilakukan di kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar. Selanjutnya, informan dari penelitian ini, yang pertama itu kasih pengembangan Dinas Pariwisata Kota Makassar, yang kedua kasih sarana dan pemasaran Dinas Pariwisata Kota Makassar,
Yang ketiga, staf bidang promosi Dinas Pariwisata Kota Makassar, dan 2 orang pengunjung destinasi wisata Pantai Indah Busoa. Selanjutnya itu saya teknik pengumpulan data. Saya mengambil teknik pengumpulan data dari yang pertama itu wawancara, yang kedua itu observasi, yang ketiga perekaman, dan keempat itu dokumentasi. Teknik analisis data. Analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis konten untuk mengelola data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, di mana data yang telah diperoleh dengan membangun penjelasan secara deskriptif sehingga temuan hasil penelitian akan tersaji secara runtun, detail, dan mendalam. Itulah tadi pemaparan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.